Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Hasana dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas geofisika tambang yang membahas tentang metode geomagnetik. Dari pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, tentang gambaran umum metode geomagnetik itu apa. Yang kedua, tentang metode pengukuran geomagnetik. Yang ketiga, pengolahan data geomagnetik. Dan yang keempat, interpretasi data geomagnetik. Yang pertama, gambaran umum metode geomagnetik. Metode geomagnetik ini merupakan salah satu metode geofisika yang mengukur medan magnet total di suatu tempat yang menggunakan suatu alat bernama magnetometer. Tujuan dari metode ini yaitu digunakan untuk eksplorasi batuan mineral seperti panas bumi atau geotermal, minyak bumi, pencarian prospeksi benda-benda arkeologi, hingga untuk monitoring gunung api. Metode ini didasarkan pada perbedaan tingkat magnetisasi suatu batuan yang diinduksi oleh medan magnet bumi. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan sifat kemagnetan suatu material. Kemampuan untuk termagnetisasi tergantung dari suseptibilitas magnetik masing-masing batuan. Harga suseptibilitas ini sangat penting di dalam pencarian benda anomali karena sifat yang khas untuk setiap jenis mineral atau mineral logam. Harganya akan semakin besar bila jumlah kandungan mineral magnetik itu pada batuan semakin banyak. Biasanya, batuan dengan kandungan mineral-mineral tertentu dapat dikenali dengan baik dalam eksplorasi geomagnet yang dimunculkan sebagai anomali yang diperoleh merupakan hasil dari distorsi pada medan magnetik yang diakibatkan oleh material magnetik bumi atau mungkin juga bagian dari atas mantel. Medan magnet bumi terkarakterisasi oleh parameter fisik atau disebut juga elemen medan magnet bumi yang dapat diukur, yaitu meliputi arah dan intensitas kemagnetannya. Parameter fisik itu tersebut meliputi sebagai berikut, yaitu ada deklinasi, ada inklinasi, ada intensitas horizontal, dan ada medan magnet total. Deklinasi itu yaitu sudut antara utara magnetik dengan komponen horizontal yang dihitung dari utara menuju timur. Sedangkan inklinasi yaitu sudut antara medan magnet total dengan bidang horizontal yang dihitung dari bidang horizontal menuju bidang vertikal ke bawah. Intensitas horizontal sendiri itu juga yaitu besar dari medan magnet total pada bidang horizontal. Sedangkan medan magnet total yaitu besar dari vektor medan magnet total. Kemudian ada medan magnet bumi. Yang pertama itu ada medan magnet utama atau main field. Medan magnet utama dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama, mencakup daerah dengan luasan lebih dari 10⁻⁶ km². Kemudian ada medan magnet luar atau external field, di mana pengaruh medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Karena sumber medan luar ini berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dalam lapisan terionisasi di atmosfer, maka perubahan medan ini terhadap waktu jadi jauh lebih cepat. Yang terakhir ada medan magnet anomali, di mana medan magnet anomali sering juga disebut medan magnet lokal atau crustal field. Medan magnet ini dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral bermagnet seperti magnetit, titanomagnetit, dan lain-lain yang berada di kerak bumi. Yang kedua, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, metode pengukuran data geomagnetik. Dalam melakukan pengukuran geomagnetik, peralatan yang paling utama yaitu digunakan adalah magnetometer. Peralatan ini digunakan untuk mengukur kuat medan magnetik di lokasi survei. Salah satu jenisnya adalah
Proton Precision Magnetometer atau PPM, yang digunakan untuk mengukur nilai kuat medan magnetik total. Ini merupakan beberapa peralatan penunjang lain yang sering digunakan di dalam survei magnetik. Antara lain, yang pertama ada kompas geologi, yaitu untuk mengetahui arah utara dan selatan dari magnet medan bumi. Yang kedua ada peta topografi, di mana untuk menentukan rute perjalanan dan letak titik pengukuran pada saat survei magnetik di lokasi. Yang ketiga ada sarana transportasi. Yang keempat ada GPS, yaitu untuk mengukur posisi titik pengukuran dan menentukan titik posisi pengukuran dengan bantuan satelit. Kemudian ada buku kerja, yaitu fungsinya untuk mencatat data-data selama pengambilan data. Yang terakhir yaitu ada PC atau laptop dengan software seperti Surfer, MATLAB, dan lain-lain. Pengukuran data magnetik ini di lapangan dilakukan menggunakan peralatan PPM biasanya, yang merupakan portable dari magnetometer. Yang ketiga, pengolahan data geomagnetik. Untuk memperoleh nilai anomali medan magnetik yang diinginkan, maka dilakukan koreksi terhadap data medan magnetik total, hasil pengukuran pada setiap titik lokasi atau stasiun pengukuran yang mencakup koreksi harian, IGRF, dan topografi. Yang pertama, koreksi harian. Koreksi harian merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Waktu yang dimaksudkan ini harus mengacu atau sesuai dengan pengukuran data medan magnetik di setiap titik lokasi atau stasiun pengukuran yang akan dikoreksi. Apabila nilai variasi harian magnetik maksudnya negatif misalkan, maka koreksi harian dilakukan dengan cara menambahkan nilai variasi harian yang terekam pada waktu tertentu terhadap data medan magnetik yang akan dikoreksi. Sebaliknya juga, apabila variasi harian bernilai positif, maka koreksinya dilakukan dengan cara mengurangkan nilai variasi harian yang terekam pada waktu tertentu terhadap data medan magnet yang akan dikoreksi. Yang kedua ada koreksi IGRF. Di sini apa itu IGRF? IGRF itu singkatan dari The International Geomagnetic Reference Field, yang merupakan medan acuan geomagnetik internasional. Pada dasarnya nilai IGRF ini merupakan nilai kuat medan magnetik utama bumi. Data hasil pengukuran magnetik pada dasarnya adalah kontribusi dari 3 komponen dasar, yaitu medan magnetik utama bumi, medan magnetik luar, dan medan anomali. Dan yang terakhir ada koreksi topografi. Koreksi topografi ini dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnetik sangat kuat. Koreksi topografi dalam survei geomagnetik ini tidak mempunyai aturan yang jelas. Salah satu metode untuk menentukan nilai koreksinya adalah dengan membangun suatu model topografi menggunakan pemodelan beberapa prisma segi 4. Kemudian lanjut ke proses reduksi ke bidang datar. Untuk mempermudah proses pengolahan dan interpretasi data magnetik, maka data anomali medan magnetik tadi total yang masih tersebar di topografi harus direduksi atau dibawa ke bidang datar. Proses transformasi ini mutlak dilakukan sebab karena proses pengolahan data berikutnya mensyaratkan input anomali medan magnetik yang terdistribusi pada bidang datar. Beberapa teknik untuk mentransformasi data anomali medan magnetik ke bidang datar antara lain seperti teknik sumber ekuivalen, lapisan ekuivalen, dan pendekatan Dirac-Taylor, di mana setiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian lanjut ke tahap pengangkatan ke atas, di mana pengangkatan ke atas merupakan proses transformasi data medan potensial dari suatu bidang datar ke bidang datar lainnya yang lebih tinggi. Pada pengolahan data geomagnetik, proses ini dapat berfungsi sebagai filter tapis rendah, yaitu untuk menghilangkan suatu mereduksi efek magnetik lokal yang berasal dari berbagai sumber benda magnetik yang tersebar di permukaan topografi yang tidak terkait dengan survei. Proses pengangkatan tidak boleh terlalu tinggi karena ini dapat mereduksi anomali magnetik lokal yang bersumber dari benda magnetik atau struktur geologi
yang menjadi target dari survei magnetik ini. Kemudian ada proses selanjutnya yaitu koreksi efek regional. Untuk menginterpretasi anomali medan magnetik yang menjadi target survei, maka dilakukan koreksi efek regional yang bertujuan untuk menghilangkan efek anomali magnetik regional dari data anomali medan magnetik hasil pengukuran. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh anomali regional adalah pengangkatan ke atas hingga pada ketinggian-ketinggian tertentu di mana peta kontur anomali yang dihasilkan sudah cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan pola lagi ketika dilakukan pengangkatan yang lebih tinggi. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang interpretasi data geomagnetik. Secara umum, interpretasi data geometrik ini terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi kualitatif didasarkan pada pola kontur anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Selanjutnya, pola anomali medan magnetik yang dihasilkan ditafsirkan berdasarkan informasi geologi setempat dalam bentuk distribusi benda magnetik atau struktur geologi yang dijadikan dasar pendugaan terhadap keadaan geologi yang sebenarnya. Kemudian interpretasi kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui permodelan matematis. Untuk melakukan interpretasi kuantitatif, ada beberapa cara di mana antara suatu dengan lainnya mungkin berbeda. Ini karena tergantung dari bentuk anomali yang diperoleh, sasaran yang dicapai, dan ketelitian hasil pengukuran. Beberapa permodelan yang biasa digunakan yaitu permodelan 2,5 dimensi dan permodelan 3 dimensi. Setelah membahas pokok bahasan, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan kali ini yaitu pertama, geomagnetik merupakan salah satu metode survei geofisika dengan cara mengukur variasi intensitas medan magnetik dari posisi yang berbeda. Yang kedua, metode geomagnetik ini dapat digunakan untuk eksplorasi pendahuluan minyak bumi, panas bumi, dan batuan mineral serta bisa diterapkan pada pencairan prospek benda-benda arkeologi. Yang ketiga, eksplorasi dengan menggunakan geomagnetik ini pada umumnya dilakukan dengan 3 tahap yaitu akuisisi data lapangan, processing, interpretasi. Pada tahap processing dilakukan koreksi pada metode magnetik yang terdiri atas koreksi harian, koreksi IGRF, koreksi topografi, dan koreksi lainnya. Yang terakhir, interpretasi data geomagnetik dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Oke, sekian dari pembahasan tentang metode geomagnetik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.